Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Puspita Ambarwati Ayu Kinanti dengan NPM 017, 2. Yoga Regi Dewantara dengan NPM 070, 3. Ika Putri Nurjana dengan NPM 081, 4. Lina Gustaria Filinanti Diasa Putri dengan NPM 110 akan menjelaskan materi tentang penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Cakupan penilaian keterampilan. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kelompok KD, keterampilan dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti keterampilan. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Ranah keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatan atau proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan dikembangkan oleh guru dari kompetensi indikator dan kompetensi dasar dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap peserta didik. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi 2 atau lebih indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Hal ini sesuai dengan keleluasaan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut. Indikator-indikator pencapaian kompetensi belajar dari setiap kompetensi dasar merupakan acuan yang digunakan untuk melakukan penilaian. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, antara lain mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menyimpulkan, mendeskripsikan, mendemonstrasikan, mempraktikkan, dan menceritakan kembali. Berikut ini adalah contoh perumusan indikator dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Ekonomi. Mata kuliah Ekonomi kelas 12 semester 5. Kompetensi indikator mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang dan teori. Kompetensi dasar mengobservasi dan menyajikan bentuk-bentuk dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama memaparkan hasil analisis keterkaitan antar ruang, antar waktu, dan antar manusia. 2. Dapat menjelaskan bentuk-bentuk dinamika interaksi manusia. Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi keterampilan. 2. Teknik penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, tes praktek. Tes praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 2. Project. Project adalah tugas-tugas belajar atau learning tasks yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 3. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi keterampilan. B. Bentuk instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, daftar cek atau checklist. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek atau baik tidak baik. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapatkan nilai bila kriteria penugasan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Yang kedua, skala penilaian atau rating scale. Penilaian untuk unjuk kerja yang menggunakan skala penilaian kemungkinan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pemilih kategori nilai lebih dari 2.
skala penilaian tertentang dari tidak sempurna sangat sempurna, misalnya 1 sama dengan tidak kompeten, 2 cukup kompeten, 3 kompeten, dan 4 sangat kompeten. Contoh instrumen beserta rubrik keterampilan. Yang pertama, contoh teks praktik. Teks praktik pertama digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam hal menyajikan hasil pengamatan, memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada garis tersebut, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan secara tertulis dan lisan. Lembar kerja 1. Potong kertas isap atau kertas tisu dengan ukuran 4x12 cm. Gambarkan atau beri garis dengan spidol atau pena hitam 2 cm dari ujung kertas saring tersebut. Ambil beker gelas atau gelas air mineral, isi dengan air setinggi 1 cm. Deskripsikan hasil pengamatanmu. Buatlah prediksi apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut. Setelah kertas tisu dicelupkan beberapa saat ke dalam air, celupkan kertas tisu di air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Presentasikan hasil pengamatanmu. Instrumen praktik 1. Contoh instrumen indikator. Menyiapkan alat dan bahan. Kedua, mendisiplinkan pengamatan. Ketiga, menafsirkan peristiwa yang akan terjadi. Yang keempat, melakukan praktik. Yang keempat, menyelesaikan praktik. Nanti jumlah skornya yang diperoleh akan dijumlah. Rubrik penilaian. Yang indikator, menyiapkan alat dan bahan. Rubrik, menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, menyiapkan sebagian alat dan bahan yang diperlukan. Yang tiga, tidak menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Yang indikator yang kedua, deskripsi pengamatan. Yang pertama, memperoleh deskripsi hasil pengamatan secara lengkap sesuai dengan prosedur dan ditetapkan. Yang kedua, memperoleh deskripsi hasil pengamatan kurang lengkap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, tidak memperoleh deskripsi hasil pengamatan kurang lengkap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Indikator yang ketiga, menafsirkan peristiwa yang akan terjadi. Yang pertama, rubriknya mampu memberikan penafsiran secara benar secara substantif. Yang kedua, mampu memberikan penafsiran kurang benar secara substantif. Yang ketiga, tidak mampu memberikan penafsiran benar secara substantif. Indikator yang keempat, melakukan praktik. Rubrik, mampu melakukan praktik dengan menggunakan seluruh prosedur yang ada. Mampu melakukan praktik dengan menggunakan sebagian prosedur yang ada. Yang terakhir, tidak mampu melakukan praktik dengan menggunakan prosedur yang ada. Indikator yang kelima, mempresentasikan hasil praktik. Rubriknya mampu mempresentasikan hasil praksis dengan secara substantif, bahasa mudah dimengerti dan disampaikan secara percaya diri. Yang kedua, mampu mempresentasikan hasil praktik dengan benar secara substantif, bahasa mudah dimengerti dan disampaikan kurang percaya diri. Yang ketiga, mampu mempresentasikan hasil praktik dengan benar secara substantif, bahasa sulit dimengerti dan disampaikan tidak percaya diri. Kriteria penilaian. Nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah nilai maksimum dikali 100. Pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan oleh pendidik dengan teknik penilaian praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Sedangkan pelaksanaan penilaian keterampilan dapat dilakukan pada ujian sekolah. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan oleh pendidik secara berkelanjutan. Yang pertama, penilaian praktik dilakukan oleh pendidik. Intensitas pelaksanaan ditentukan oleh pendidik berdasarkan tuntutan kompetensi dasar. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan tes praktik. A. Menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik. B. Memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang kriteria penilaian. C. Menyampaikan tugas kepada peserta didik. D. Memeriksa kesediaan alat dan bahan yang digunakan untuk tes praktik. E. Melaksanakan penilaian selama rentang waktu yang direncanakan. F. Membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian. G. Melakukan penilaian dilakukan secara individual. H. Mencatat hasil penilaian. I. Mendokumentasi hasil penilaian. Kedua adalah penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Intensitas pelaksanaannya didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar.
Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian proyek. A. Menyampaikan rubrik penilaian sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik. B. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria penilaian. C. Menyampaikan tugas disampaikan kepada peserta didik. D. Memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang tugas yang harus dikerjakan. E. Melakukan penilaian secara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. F. Memonitor pengerjaan proyek peserta didik dan memberikan umpan balik pada setiap tahapan pengerjaan proyek. G. Membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian. H. Memetakan kemampuan peserta didik terhadap pencapaian kompetensi minimal. I. Mencatat hasil penilaian. J. Memberikan umpan balik terhadap laporan yang disusun peserta didik. Ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan minimal setiap akhir semester. Intensitas pelaksanaan penilaian didasarkan pada tuntutan kompetensi dasar. Pelaksanaan penilaian portofolio harus memenuhi beberapa kriteria berikut. A. Melaksanakan proses pembelajaran terkait tugas portofolio dan menilainya pada saat kegiatan tatap muka, tugas terstruktur atau tugas mandiri tidak terstruktur disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan tujuan kegiatan pembelajaran. B. Melakukan penilaian portofolio berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan atau disepakati bersama dengan peserta didik. Penilaian portofolio oleh peserta didik bersifat sebagai evaluasi diri. C. Peserta didik mencatat hasil penilaian portofolionya untuk bahan refleksi dirinya. D. Mendokumentasi hasil penilaian portofolio sesuai format yang telah ditentukan. E. Memberi umpan balik terhadap karya peserta didik secara berkesinambungan dengan cara memberikan keterangan kelebihan dan kekurangan karya tersebut, cara memperbaikinya, dan diinformasikan kepada peserta didik. E. Memberikan identitas seperti nama dan waktu penyelesaian tugas, mengumpulkan dan menyimpan portofolio masing-masing dalam satu map atau folder di rumah masing-masing atau di loker sekolah. F. Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaikinya. G. Membuat kontak atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan dan penyerahan karya hasil perbaikan kepada guru. H. Memamerkan dokumentasi kinerja atau hasil karya terbaik portofolio dengan cara menempel di kelas. I. Mendokumentasikan dan menyimpan semua portofolio ke dalam map yang telah diberi identitas masing-masing peserta didik untuk bahan laporan kepada sekolah dan orang tua peserta didik. J. Mencantumkan tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu untuk bahan laporan kepada sekolah dan orang tua peserta didik. K. Memberikan nilai akhir portofolio masing-masing peserta didik disertai umpan balik. Pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan yang keempat ada pengolahan atau analisis skor. A. Catatan harian keterampilan siswa. Bahan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru untuk membuat penilaian kompetensi keterampilan atau KI 4 di buku rapor adalah catatan harian keterampilan per peserta didik untuk setiap indikator kompetensi dasar atau KD keterampilan. B. Rekap skor per kompetensi keterampilan. Nilai capaian kompetensi keterampilan yang diperoleh dari setiap indikator perlu direkap menjadi nilai kompetensi keterampilan peserta didik tiap-tiap kompetensi dasar. Nilai ini perlu diupayakan dalam skala 1 sampai 4 dan dapat dibandingkan dengan nilai KKM untuk tiap-tiap kompetensi dasar. C. Bahan nilai rapor. Untuk merekap nilai kompetensi dasar menjadi nilai rapor, tiap nilai kompetensi dasar dapat dibobot dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menuntaskan satu kompetensi dasar tersebut. Jadi, kompetensi dasar yang memerlukan waktu pencapaian lebih lama diberi bobot lebih besar. Selanjutnya, nilai tersebut dapat dirata-rata dengan memperhitungkan bobot menjadi nilai rata-rata kompetensi dasar untuk satu semester. Manajemen nilai keterampilan. Yang pertama, pelaporan. Laporan nilai keterampilan yang dibuat oleh pendidik dapat berupa lembaran, buku, dan buku yang disertai lembaran. Laporan dalam bentuk lembaran
Hendaknya memuat seluruh informasi tentang kemajuan peserta didik secara menyatu. Laporan berupa buku mendeskripsikan seluruh kompetensi untuk disampaikan kepada orang tua peserta didik secara berkala. Laporan berupa buku dan lembaran memuat seluruh kompetensi secara terpisah. Buku laporan berisi informasi kompetensi inti 3 dan 4. Sedangkan lembaran secara terpisah mendeskripsikan kompetensi inti 1 dan 2. Yang kedua ada pendokumentasian. Pertama ada tes praktik. Laporan tes praktik dibuat secara tertulis oleh pendidik dalam bentuk angka dan kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh deskripsi yang bermakna yang hasilnya disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik setiap kali dilakukan penilaian. Yang kedua ada tes project. Pelaporan tes project dibuat secara tertulis maupun lisan oleh pendidik dalam bentuk angka dan atau kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh deskripsi yang bermakna hasilnya disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik setiap kali dilakukan penilaian. Yang ketiga ada portofolio. Pendidik mendokumentasikan dan menyimpan semua portofolio dalam map yang telah diberi identitas masing-masing peserta didik, menilai bersama peserta didik sebagai bahan laporan kepada orang tua dan sekolah pada setiap akhir semester. Yang ketiga ada tindak lanjut. Hasil penilaian keterampilan oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Laporan hasil penilaian keterampilan oleh pendidik berbentuk nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi keterampilan dan oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait, misal wali kelas, guru bimbingan dan konseling, dan orang tua atau wali, pada periode yang ditentukan dan dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk buku rapor. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.